Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Alawiyah dan saya dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sudiana Citra Adityani. Perkenalkan, nama saya Saila Rifati Roja. Kami mahasiswa tingkat 2 dengan Prodi Pendidikan Matematika di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas soal dari buku Matematika kelas 12, buku sekolah elektronik mengenai barisan dan deret. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekarang kita masuk ke soal. Jika barisan X1, X2, dan X3 dan seterusnya memenuhi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sekian ditambah Xn sama dengan N pangkat 3 untuk semua N bilangan asli, maka nilai dari X100 adalah sama dengan titik-titik. Diketahui X1, X2, X3 dan X3 dan seterusnya memenuhi X1 ditambah X2 tambah X3 ditambah dan seterusnya juga ditambah Xn sama dengan N pangkat 3 untuk semua bilangan real. Yang ditanyakannya itu X100. Karena di dalam soal sudah diketahui yang memenuhinya ya, kita fokus saja ke yang memenuhi, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah Xn sama dengan N pangkat 3. Nah, kita fokus ke soal ini. Oke, di sini saya akan melanjutkan penyelesaian yang telah dipaparkan oleh rekan saya, bahwa kita harus fokus terhadap soal di sini ya, barisan yang memenuhi, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn sama dengan N pangkat 3. Maka X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn-1 sama dengan N dikurangi 1 pangkat 3. Dari sini dapat dijabarkan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai Xn-1 ditambah Xn sama dengan N pangkat 3. Artinya di sini sebelum Xn itu ada Xn-1, di mana Xn-nya tadi yang ditanyakan kan X100. Nah, sebelum X100 itu kan X99. X99 itu sama dengan Xn dikurangi 1. Sehingga dapat kita tulis Xn dikurangi 1 ini ganti dengan N dikurangi 1 pangkat 3 ditambah Xn sama dengan N pangkat 3. Didapat Xn sama dengan N pangkat 3. N dikurangi 1 pangkat 3 ini pindah luas jadi negatif N dikurangi 1 pangkat 3. Dari sini kita sudah mendapatkan bentuk umumnya, yaitu Xn sama dengan N pangkat 3 dikurangi N dikurangi 1 pangkat 3. Nah, untuk lebih menyederhanakan bentuk dari bentuk umum tersebut, kita fokus pada pangkat 3 ini. Caranya, bila Anda sudah mempelajari segitiga Pascal, maka gunakan segitiga Pascal sebagai berikut. Kita gunakan yang pertama segitiga Pascal. Kita fokusnya di sini ya, di N dikurangi 1 pangkat 3 menggunakan segitiga Pascal.
bentuk segitiga Pascal itu kan seperti ini ya, 1, di sini 1 turun 1, seperti ini ya. Nah, ini kan sudah turun 1, 1 tambah 1, 2, kita simpan di sini. 1 tambah 2, 3, simpan di sini. 2 tambah 1, 3, simpan di sini. Nah, ini sama bentuknya dengan n dikurangi 1 pangkat 0, n dikurangi 1 pangkat 1, n dikurangi 1 pangkat 2, n dikurangi 1 pangkat 3. Karena kita mencari n dikurangi 1 pangkat 3, maka bentuknya akan seperti ini, 1, 3, 3, 1. Sehingga xn sama dengan n pangkat 3 dikurangi n pangkat 3 dikurangi 3n kuadrat ditambah 3n dikurangi 1. Ini bentuknya sama ya, 1, 3, 3, 1. Ini 1, 3, 3, 1. Positif, negatif, positif, negatif. Nah, dari sini kita turunkan lagi. Xn sama dengan n pangkat 3. Yang di dalam kurung ini kita kali dengan negatif. Jadi, negatif kali n pangkat 3, negatif n pangkat 3. Negatif kali negatif 3n kuadrat, positif 3n kuadrat. Negatif kali positif 3n, negatif 3n. Negatif kali negatif, positif 1. Dari sini kita dapat xn sama dengan n pangkat 3 dikurangi n pangkat 3 ini habis, sehingga didapatkan 3n kuadrat dikurangi 3n ditambah 1. Karena yang ditanyakannya x 100, maka kita ganti n-nya dengan 100. Jadi x 100 sama dengan 3 kali 100 pangkat 2 dikurangi 3 kali 100 ditambah 1. Jadi x 100 sama dengan 3 kali 100 pangkat 2 itu 10.000 dikurangi 3 kali 100, 300 ditambah 1. X 100 sama dengan 30.000 dikurangi 300 ditambah 1. X 100 sama dengan 29.701. Jadi inilah hasil dari X 100. Bagi Anda yang belum mempelajari segitiga Pascal, tidak perlu pusing-pusing karena kita bisa mencari n dikurangi 1 pangkat 3 ini dengan menggunakan pemfaktoran. Pemfaktoran dari bentuk ini ya, n dikurangi 1 pangkat 3. Karena kita tetap fokus di n dikurangi 1 pangkat 3 ini ya, untuk lebih menyederhanakan bentuknya. N dikurangi 1 pangkat 3 ini sama dengan n dikurangi 1 dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 1 sebanyak 3 kali. Lalu setelah ini langkah berikutnya kita operasikan. Untuk memudahkan kita fokus di 2n kurangi 1 ini. Nah, yang ketiga ini kita anggap hilang dulu ya. Kita operasikan yang 2 ini terlebih dahulu. Pertama, n dikali n kuadrat, n dikali 1 negatif n, negatif 1 kali n negatif n, negatif 1 dikali negatif 1 positif 1. Dari sini kita dapatkan bentuk dari pengoperasian 2n kurangi 1 ini ya. Nah, yang ketiganya kita turunkan di sini n dikurangi 1 untuk kita operasikan. Selanjutnya di sini kan ada bentuk yang sejenis. Jadi kita hitung dulu bentuk yang sejenis ini sehingga didapatkan n kuadrat negatif n dikurangi n negatif 2n ditambah 1. Ini ditulis kembali n dikurangi 1. Nah, dari sini kita operasikan satu persatu ya. Yang
yang n kuadrat ini dikali dengan n terlebih dahulu. Seperti ini ya. Pertama, n kuadrat dikali n pangkat 3. N dikuadrat dikali negatif 1, negatif n kuadrat. Terus, yang kedua, karena ini sudah habis dikali-kali, kita kalikan yang kedua, negatif 2n dikali n, negatif 2n kuadrat. Negatif 2n dikali negatif 1, positif 2n. Selanjutnya terakhir yaitu yang 1 ya. 1 ini, 1 dikali n terlebih dahulu yaitu n. 1 dikali negatif 1, negatif 1. Nah, setelah ini kita hitung lagi dengan yang sejenis. Ini ya, yang n pangkat 3 tetap kita turunkan. Negatif n kuadrat dikurangi 2n kuadrat ini kan sejenis. Negatif n kuadrat dikurangi 2n kuadrat itu negatif 3n kuadrat. 2n ditambah n, positif 3n dikurangi 1. Nah, terlihat ya bahwa hasil tadi yang segitiga Pascal, n pangkat 3 dikurangi 3n kuadrat ditambah 3n dikurangi 1. Itu sama ya hasilnya dengan pemfaktoran. Nah, lalu kita masukkan lagi ke rumus xn. Xn bentuknya itu kan n pangkat 3 dikurangi ini, n pangkat 3 dikurangi 3n kuadrat ditambah 3n dikurangi 1. Xn sama dengan n pangkat 3 dikurangi n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat dikurangi 3n tambah 1. Xn sama dengan ini habis, didapatlah 3n kuadrat dikurangi 3n kuadrat 3n kuadrat dikurangi 3n ditambah 1. Yang ditanyakan x 100 sama dengan 3 kali 100 pangkat 2 dikurangi 3 kali 100 ditambah 1. X 100 sama dengan 3 kali 10.000 dikurangi 300 ditambah 1. X 100 sama dengan 30.000 dikurangi 300 ditambah 1. X 100 sama dengan 29.701. Tetap ya hasilnya sama. Oke, ini cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Dari kedua rumus tersebut, kita dapatkan rumus yang lebih sederhana untuk menemukan X 100, yaitu didapat dari bentuk umum yang tadi, yang ini ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan langsung X 100. Yaitu ini ya, di sini kita tulis rumus sederhana. Didapatkan dari bentuk umum yaitu xn sama dengan n pangkat 3 dikurangi n dikurangi 1 pangkat 3. Nah, di sini kita hanya tinggal mengganti n-nya dengan 100. Meski begitu, di sini akan kekurangannya itu perhitungannya lebih sulit karena pangkatnya lebih besar dibandingkan yang tadi segitiga Pascal, pangkatnya lebih sederhana, lebih kecil. Jadi di sini kita ganti ya, x, n-nya ganti dengan 100 sama dengan n-nya ganti 100 pangkat 3 dikurangi 100 dikurangi 1 pangkat 3. X 100 sama dengan 100 pangkat 3 itu 1 juta dikurangi 99 pangkat 3. X 100 sama dengan 1 juta dikurangi 99 pangkat 3 yaitu 970.299. Jadi yang lebih ribet di rumus sederhana itu adalah ini pangkat yang besar ya. X 100 sama dengan 29.701. Jadi tetap ya hasilnya pun
sama, tapi kita bisa menggunakan berbagai cara yang lebih simple menurut kita, lebih mudah dipahami. Itu tergantung pemilihan sendiri. Nah, jadi itu saja dari saya penjelasan mengenai soal barisan. Jika barisannya itu X1, X2, X3 memenuhi X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn sama dengan N pangkat 3. Untuk setiap N bilangan asli, maka X100-nya itu adalah 29.701. Jadi itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Itulah penjelasan mengenai soal barisan dan deret, dan dapat kita simpulkan bahwa untuk menyelesaikan soal tersebut, jika sudah diketahui bentuk umumnya, kita dapat memecahkan soal itu dengan berbagai cara, namun dengan hasil yang sama, seperti menggunakan segitiga Pascal yang terlihat itu simple, namun kita harus teliti. Dan adapun untuk pemfaktoran, bisa menyelesaikan dengan pemfaktoran, namun untuk pemfaktoran itu memang agak sedikit rumit. Nah, pada akhirnya kita menemukan rumus sederhana yang tidak memerlukan waktu yang banyak. Nah, sekian yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal serupa yang telah rekan saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk kalian untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.